Aris Adinata. Mas Aris, selamat sore, apa kabar? Sore Mbak Ika. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, tema baru lagi? Ya. Biasanya kalau tema baru ini bikin tambah semangat gitu ya. Tambah semangat untuk mengembangkan brand gitu, terutama bagi mereka atau bagi pendengar yang memang berkecimpung di dunia usaha ya. Ini berkaitan dengan membangun brand awareness lewat sosial media. Sebenarnya mungkin belum semua orang ya, meskipun sekarang sudah dunia digital gitu, tapi belum semua brand owner barangkali memanfaatkan media digital untuk lebih mempromosikan brand mereka. Kalau bicara tentang brand awareness, apa sih sebenarnya yang dinamakan brand awareness ini, Mas Aris? Ya, jadi gini, brand awareness itu lebih kepada orang tahu keberadaan kita, gitu. Konsumen jadi sadar akan keberadaan brand kita. Jadi bagaimana orang bisa membeli produk kita kalau mereka belum tahu keberadaan kita, gitu kan? Mereka belum ngeh ternyata ada brand ini loh. Jadi fungsi pertama adalah bagaimana orang itu tahu keberadaan kita, sadar bahwa kita itu ada, gitu. Nah itu yang ya langkah awal lah untuk terjadi proses-proses selanjutnya. Gitu. Oke, dan ibaratnya kita betul-betul sadar gitu ya, kesadaran untuk membangun brand, mengembangkan brand kita atau merek kita. Ini kalau ditanya seberapa penting, sebenarnya ini hal yang sangat penting gitu ya, untuk atau gimana nih untuk membangun sebuah brand awareness ini terlebih dahulu sebelum kita ke media sosial ya. Ini apa sih yang mesti brand owner lakukan untuk betul-betul sadar terhadap mereknya? Ya, jadi gini, ini lebih khususnya pertama adalah bagi para pemilik bisnis baru. Otomatis ketika kita mau masuk market ini kan tidak tahu keberadaan kita. Nah ini kan butuh bagaimana market itu tahu keberadaan kita, bagaimana konsumen tahu keberadaan kita. Ini kan penting sekali. Yang kedua, ketika kita ingin mengembangkan pasar gitu kan, ingin masuk ke ceruk yang lain. Ceruk yang lain ini kan belum tahu keberadaan brand kita. Ketika kita mau ekspansi, ketika kita masuk ke ceruk-ceruk baru ini kan kompetitor sudah banyak nih. Nah bagaimana kita bisa masuk konsumen, market atau ceruk itu kita ada nih, kita datang nih loh, kita punya bahwa kita hadir, punya pilihan, kita punya sesuatu buat konsumen nih, gitu kan. Ini kan sesuatu yang sangat awal bagaimana market itu bisa tahu keberadaan kita. Ini penting bagaimana mereka tahu bahwa kita ada, gitu lah. Oke, dan ini salah satunya bisa dilakukan melalui sosial media. Iya, gitu. betul sekali. Karena sekarang nggak bisa dipungkiri, banyak sekali orang yang menghabiskan hampir separuh data terbaru itu kan luar biasa nih pengguna. Jadi platform digital sosial media ini penggunanya, grafiknya di Indonesia itu naiknya lumayan nih. Angkanya saya lupa. Jadi di website saya ada angka-angka terkait pengguna khusus di Indonesia digital. Pengguna Facebook, pengguna WhatsApp, pengguna Instagram. Ini datanya real. Nah, ketika platform sosial media ini yang menggunakan kan banyak sekali nih. Ini kan sebuah peluang bagi brand owner untuk masuk ke dalam market gitu kan. Jadi ini kan generasi-generasi yang mereka menggunakan sosial media, generasi-generasi milenial, generasi-generasi yang mereka sangat aware, sangat akrab dengan sosial media. Hampir mungkin tidak ada hari yang tidak membuka sosial media gitu kan. Ini kan pintu masuk yang efektif untuk bagaimana kita mengenalkan brand kita di sosial media. Nah, yang jadi masalah adalah biasanya teman-teman itu tidak menggunakan secara optimal, tidak punya kerangka nih, tidak punya frameworknya. Ketika sosial media itu mau diapain nih? Membangun brand awareness-nya gimana caranya gitu? Atau hanya sekedar upload, atau hanya sekedar eksis, atau bagaimana? Nah ini formulanya ini yang harus difahami dulu. Langkahnya, fondasinya, formulanya ketika ini ketemu, teman-teman nanti melangkah enak ketika ingin membangun brand awareness di sosial media. Gitu. Oke. Terus kalau untuk cara ya, adakah strategi ataupun langkah-langkah yang memang seorang brand owner harus lakukan untuk betul-betul
bisa optimal gitu dalam mengembangkan brand awareness ini. Jadi gini, ini kan sebenarnya lebih kepada penggabungan antara bagaimana mendevelop brand dan digital marketing nih. Jadi kita gabungkan antara brand development sama digital marketing. Nah, sebelum kita melangkah ke sosial media, teman-teman para pemilik brand atau brand owner itu harus menyiapkan konsep dulu nih, konsep branding yang mau dibawa kemana nih, terkait dengan fondasinya ya, visual identity-nya bagaimana, tagline-nya bagaimana dan sebagainya, itu harus disiapkan dulu. Jadi konsep brandingnya harus siap dulu, baru teman-teman nanti masuk di sosial media, miliki akun-akun yang itu akan bersentuhan dengan konsumen. Akun-akun yang itu nanti akan menjangkau konsumen-konsumen kita. Jadi konsep harus dimiliki dulu. Yang kedua adalah riset. Sekali lagi, berkali-kali saya mengatakan riset. Yang kedua baru masuk sosial media. Contohnya gini nih, terkait dengan riset. Contoh, kita punya produk namanya, kita produk fashion jilbab atau hijab. Jadi gini, kita sudah bikin konsepnya nih bahwa brand kita adalah hijab yang dengan khusus untuk contohnya usia-usia 20 sampai 35 atau 40 tahun gitu. Nah, kita kan harus riset nih, pengguna jilbab itu siapa saja, di mana saja. Nah, tool-tool yang harus teman-teman lakukan adalah salah satunya adalah Google Trend. Kedua, Wikipedia. Contoh gini, nanti silahkan buka Google Trend gitu kan, silahkan ketik hijab, kemudian compare. Jangan compare dulu hijab itu munculnya kan nanti ada angka 12 bulan nih. Kata hijab itu diketik orang Indonesia itu seberapa banyak dan di kota mana saja, di provinsi mana saja. Itu ada datanya. Oke, masuk. Setelah itu kemudian teman-teman compare nih. Ini tadi hijab, kemudian ketik lagi, nanti compare-nya bisa sampai sekitar 4 kalau nggak salah. Hijab, kemudian ketik jilbab. Meskipun esensinya sama, hijab, jilbab, ini nanti akan muncul perbandingannya. Kata hijab itu muncul di kota mana, kata jilbab itu muncul di provinsi mana. Jadi kita tidak bisa berasumsi bahwa semua provinsi itu menggunakan kata hijab, semua kota itu menggunakan kata jilbab, tidak bisa. Kita kan harus lihat data nih. Ternyata di provinsi Sumatera itu mereka lebih menggunakan ketika mencari kerudung itu menggunakan kata hijab. Oh, ternyata di Jogja itu lebih menggunakan kata jilbab. Nah, kita kan punya data nih. Data data yang masuk. Oke. Oh, ternyata di Aceh menggunakan hijab, di Jogja menggunakan jilbab. Kemudian ketika kita sudah menyusun konsepnya branding tadi, kita bikin konten, kampanye, kemudian kita punya data tadi. Nah, kita kan ingin target market kita di mana? Di Aceh, di Jogja, di Jawa Tengah, atau di Jakarta. Nah, ini kan kita punya data, kita sudah nyusun strategi brandingnya, konsep brandingnya, nanti narasinya, pesannya, kampanye bagaimana sudah kita susun. Oh, kita punya data. Oh, target market kita di Jogja nih. Maka salah satu kata kuncinya adalah jangan menggunakan kata hijab. Maka kita harus menggunakan kata jilbab. Oke, jadi memang survei itu sangat harus didahulukan ya. Bandingkan bedanya antara hijab dan jilbab. Nanti akan ketahuan kota mana itu menggunakan maksudnya gini, kecenderungan orang di kota Solo dibandingkan dengan kota yang ada di Aceh, mereka menggunakan kata apa sih? Oke, jadi ini bisa jadi pertimbangan ya. Iya, betul. Kalau kita akan mungkin membangun sebuah bisnis baru, perhatikan dulu ibaratnya termasuk detail penyebutan pun mesti betul. Mesti betul-betul kita tahu gitu, karena di setiap wilayah bisa saja berbeda. Iya, betul. Oke, Mas Aris, kita sore hari ini juga mengajak pendengar untuk bisa gabung ya seputar bagaimana sih caranya membangun brand awareness melalui sosial media. Anda bisa gabung melalui WhatsApp kami di 081226103103. Kita jeda dulu Mas Aris, kita lanjutkan lagi pendengar terus bersama kami di Brand Talk 103. Jadi gini, ada sebagian yang sudah mulai memaksimalkan sosial media, ada yang
sebagian itu masih ya sekedarnya gitu kan, tidak mengkonsep gitu kan. Karena yang lain sudah menggunakan, hanya sekedar menggunakan. Iya, hanya sekedar menggunakan. Mereka tidak punya konsepnya, mereka tidak punya langkah-langkahnya. Jadi kalau kita tahu langkah-langkahnya, sudah kita punya konsepnya, ini kan enak di sosial media. Jadi susun konsepnya dulu, strategi brandingnya, kemudian kita buat konten-kontennya, kemudian kita maksimalkan akun-akun yang ada. Jadi dari penyusunan tadi, konten, kemudian kita riset nih. Kita mau bangun brand awareness itu di kota mana sebenarnya? Target market kita itu sebenarnya di mana nih, gitu kan? Jadi misal, ternyata kita pengen membangun brand awareness di kota kita dulu, Solo semisal. Kita harus punya data. Kecamatan di Solo ada berapa nih? Baik, ada berapa? 5 ya kalau nggak salah ya, kecamatan 5. Jadi kita punya data, kita search, kita kumpulin data, nama kecamatannya, kemudian setelah kita punya data, kemudian kita searching lagi nih, penggunaan kata hijab sama jilbab itu muncul nggak di Solo? Kalau muncul, yang muncul hijab atau lebih cenderung jilbab? Ternyata dua-duanya muncul, tetapi kata jilbab itu lebih tinggi skornya. Maka nanti kita akan kita buat target marketnya nih di sosial media nih. Ternyata di Jawa Tengah, khususnya di Solo, dia penggunaan kata jilbab. Maka nanti kita akan mengirimkan pesan di sosial media itu menggunakan kata jilbab, jangan menggunakan kata hijab. Ya, itu beberapa hal tadi yang juga sudah kita bahas ya. Jadi penentuan atau penyebutan nama pun juga mesti kita perhatikan berdasarkan lokasi atau daerah di mana kita akan membangun usaha kita. Dan ini nggak hanya berlaku di dunia fashion aja pastinya ya. Jadi kan ada beberapa makanan itu beda-beda istilah tuh di daerah nih. Jadi contoh mungkin kerupuk gitu kan, dia menggunakan kata kerupuk atau kerupuk, itu kan juga nanti ternyata datanya berbeda gitu kan. Nah, kerupuk gendar semisal, kerupuk puli, kerupuk lempeng, kerupuk apa dan sebagainya, itu kan datanya kan ada semua nih. Sebenarnya sama, jenis makanannya sama, bentuknya sama, esensinya sama, tapi ternyata tiap daerah ini berbeda-beda. Kemudian di riset ternyata penggunaan kata yang paling banyak adalah kerupuk ini, misalnya gitu, di kota ini. Maka kita mungkin bisa mentarget di kota tersebut. Ini sudah ada satu pertanyaan ya. Kita akan bacakan dulu via WhatsApp ya oleh Mas Adi atau Pak Adi nih yang menanyakan kalau terkait dengan influencer marketing. Ini seberapa perlu sebenarnya, mengingat juga zaman sekarang kayaknya banyak banget influencer di sosial media, tapi kadang kita nggak tahu seberapa besar pengaruh dari influencer tersebut untuk income di brand kita. Jadi gini, kita harus bedakan ada dua dulu, makro influencer dan yang kedua adalah mikro influencer gitu kan. Yang makro influencer mungkin artis-artis nasional gitu kan, mikro influencer tokoh-tokoh lokal, orang-orang lokal dan sebagainya gitu. Nah, kita kan harus punya data nih, kita riset nih. Kalau punya budget ya, menggunakan mikro influencer, antara makro dan mikro itu lebih efektif mana, gitu kan? Tapi ini penting juga ya untuk dilakukan ya, influencer marketing. Ya tergantung sih sebenarnya gitu kan. Tergantung dalam artian kita mau tujuannya ngapain. Menggunakan mikro influencer itu mau ngapain gitu kan? Mau ketika kita sudah tahu tujuannya, kita tinggal nih, budget kita punya ternyata, kita coba pakai mikro, pakai makro. Ternyata kok yang paling efektif sekarang mikro. Karena gini, orang sekarang netizen itu artis itu paling dibayar gitu untuk bicara kayak gitu kan, untuk mengatakan itu dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang lokal, mikro influencer, mereka kan tidak terlalu kelihatan gitu kan, untuk membawa pesan, untuk membawa iklan mereka gitu kan. Jadi contoh di kecamatan A itu ada Pak Kiai yang itu sangat dihormati, atau ada seorang pengusaha, atau ada seorang konten kreator lokal gitu kan. Nah, mereka cukup dikenal di lokal mereka gitu kan. Nah, ini kan kita harus mengukur nih, efektif mana, mikro atau makro gitu.
Jadi ya semuanya tetap by data ya. Jadi kalau punya kumpulin data tuh mikro sama makro, lebih efektif mana gitu kan. Kalau sudah terkumpul data, oh ternyata yang paling efektif mikro, makanya gunakan mikro influencer gitu. Oke, dikumpulkan data tanpa mencoba terlebih dahulu gitu ya? Atau memang harus coba nih? Kalau punya budget dulu, dicoba gitu. Kalau nggak punya budget, kalau budget terbatas kan gini, contoh mudah gini, ada di komunitas X gitu kan. Komunitas biker di Solo itu sahabat kita nih. Coba saja. Kan Grento kan bisa tuh ya. Jadi ini adalah kreativitas dan strategi kita ketika kita tidak punya budget. Tokoh mikro influencer itu bisa ketua komunitas, bisa ketua PKK kecamatan, atau bisa yang lokal-lokal gitu kan. Lokal-lokal mereka contoh gitu kan. Lumayan dikenal gitu kan. Contoh gitu ya. Pas ada ibu-ibu di kelurahan, ada Bu Lurah gitu kan, suruh pakai tas kita gitu kan. Sudah pas pertemuan gitu kan, suruh gunjingin tas itu gitu kan. Itu sudah itu. Jadi kan kreativitas kita sebenarnya gitu kan untuk ketika kita ingin menggunakan micro influencer. Oke, jadi ketika memang kita punya budget yang terbatas, ini tidak perlu dulu berpikir untuk coba yang makro influencer ya. Coba yang ada di sekeliling kita mungkin yang dia juga dijadikan public figure di daerah kita. Betul. Sehingga mampu untuk menarik konsumen dalam hal ini ya. Oke, Mas Aris, kita jeda lagi ya. Siap. Nanti kita lanjutkan lagi masih membahas tema kita sore hari ini, pendengar, seputar membangun brand awareness lewat sosial media. Ada yang harus jadi perhatian ya, atau mungkin Mas Aris pernah mendapati yang dilakukan strategi salah yang pernah dilakukan oleh seorang brand owner melalui sosial media, biar nanti itu jadi pembelajaran bagi yang lain gitu. Iya. Jadi yang perlu diperhatikan sekali lagi sisi konsepnya dulu ya, fondasinya itu harus disiapkan dulu konsepnya, dirumuskan dulu. Nah, berarti biasanya ya, di satu sisi banyak yang sebenarnya nggak bikin konsep matang dulu di awal ya. Iya, contohnya gini nih, ketika yang salah di sosial media. Contoh kita adalah brand owner produk fashion nih. Tapi posting-posting kita itu kadang loncat-loncat tidak berbicara terkait dengan fashion. Tiba-tiba kita posting politik, tiba-tiba kita posting olahraga gitu. Ini yang kesalahannya para pemilik brand owner dalam membangun brand di sosial media. Nanti akan kabur tuh brand kita. Ini brandnya nggak jelas nih. Kalau kita sudah menentukan bahwa brand kita adalah tentang fashion, ya kita jangan upload tentang politik, kita jangan upload tentang yang lain gitu. Ya fashion mungkin tips-tips tentang bagaimana mencuci baju yang baik, contohnya gitu. Atau ada artis nih pakai baju ini, contohnya gitu. Jadi tips ini yang mungkin bukan tips ya, maksudnya konten-konten yang berhubungan dengan brand yang dibangun saat ini. Jangan meloncat-loncat nih, tidak akan terbangun nanti brandnya. Ya, ini yang sering kali saya melihat. Jadi beberapa teman-teman. Yang kedua, contoh terkait dengan template atau visual identity. Ketika kita bermain di Instagram gitu kan, kita akan membangun brand kita nih di Instagram. Orang akan melihat warna kita sebagai brand kita. Contoh gini, Solopost lebih cenderung menggunakan warna biru nih di logonya. Nah, bagaimana warna-warna biru itu, kesan-kesan biru itu muncul di sosial media kita. Kalau template kita biru, nanti semuanya akan senada biru. Kalau Solopost nanti posting di Instagram, maka nanti warna-warna biru itu akan menjadi nuansa itu akan muncul. Hari ini biru, besok merah, besok hijau. Nanti tidak tertangkap visual identity-nya dari Solopost gitu kan. Contohnya gitu. Kalau kita warna visual identity kita adalah warna merah, maka posting-posting kita nanti konten-konten kita, baik itu desain posternya, baik itu nanti flyernya, yaitu nanti ada nada-nada merahnya gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan para pemilik brand owner. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ada juga yang tanya pendengar di 1180,
kalau untuk semacam memberikan merchandise atau mungkin giveaway, ini bentuk-bentuk pemberian gift yang seperti apa sih yang tepat untuk dilakukan untuk membangun brand awareness? Ya, jadi gini, lebih baik giveaway itu yang sekalian kita mencari data sebenarnya, gitu loh. Tidak hanya sekedar kita ingin memberikan giveaway, tapi kita giveaway ini dalam rangka kita itu mengambil data dari mereka, gitu kan. Contoh, warna apa yang kalian sukai, gitu kan. Nah, kita ngumpulin data, gitu kan. Oh, ternyata yang food itu adalah cewek-cewek, hampir yang food itu yang komentar 100, ternyata 80% itu menyatakan suka warna jilbab warna kuning. Wah, ini kan kita punya data nih di sosial media, gitu kan. Nah, ini yang apa namanya, sambil dimanfaatkan, gitu. Ya. Jadi nggak asal juga sebenarnya ya. Iya. Giveaway pun kita bisa menarik hasil dari giveaway itu. Iya, betul. Sekarang kan data ini penting sekali. Kita pengen mendapatkan data nih dari kota mana saja sih yang apa namanya kota-kota mana yang kita bidik. Kita bisa ngasih giveaway dalam rangka mencari data kota. Itu juga bisa, gitu kan. Kalau misalnya di fashion, model baju seperti apa gitu. Ya, contoh kayak itu. Dari sekian produk yang kamu suka gitu. Nah, gitu. Kita kan dapat data nanti. Betul. Dapat data untuk memproduksi barang tersebut, iya, gitu ya. Betul. Meskipun dengan cara itu tadi pembagian merchandise atau giveaway ya. Oke, ini yang barangkali kadang nggak terlalu diperhatikan ya. Iya. Brand owner kadang hanya ya udah kasih giveaway aja. Iya, giveaway gitu. hanya sekedar dalam rangka ya giveaway gitu kan. Sambil ngumpulin data kan enak nih kita dapat data gitu. Betul. Oke, kita nanti masih punya satu sesi lagi ya, Mas Aris. Siap. Kita mesti jeda terlebih dahulu. Anda juga masih bisa manfaatkan WhatsApp kami, jangan kemana-mana. Strategi, kemudian tentang perlu nggak sih, misalnya kayak melibatkan influencer, kemudian giveaway, merchandise ya. Kalau untuk event sendiri nih, event juga termasuk ini nggak sih langkah untuk brand awareness kita nggak sih? Itu ya, tapi bukan di sosial media gitu kan. Itu kan acara-acara nanti di offline ya. Meskipun sebenarnya bisa nanti dimasukkan ke sosial media. Meskipun nanti flyernya, poster dan sebagainya bisa kita masukkan di apa namanya di sosial media. Oke, kalau misalnya ada yang dia melakukan kayak semacam bikin konten ya, video marketing gitu yang akhirnya memang untuk kepentingan sosial media gitu. Ini apa sih yang juga memang harus diperhatikan dalam membuatnya? Jadi gini, ketika kita bikin konten itu sebenarnya dalam rangka kita nanti membangun satu yang perlu diperhatikan adalah kalau dalam dunia digital ini namanya aset digital gitu kan. Aset digital ini nanti yang harus kita maksimalkan agar nanti brand awareness itu bertumbuh. Contohnya gini nih, salah satu keuntungan kita membangun brand awareness di sosial media adalah kita hanya cukup sekali posting, bisa jadi nanti akan kita dapatkan efeknya 2-3 bulan, 4 bulan kemudian. Contoh nih, kita posting di YouTube kita posting di Instagram kita posting di Facebook kita. Ketika ada orang yang ngetik kata jilbab gitu kan tadi, karena contoh kita hari ini jilbab gitu kan, maka itu akan keluar kayak gitu di kota yang sudah kita tuju, yang kita targetkan dan sebagainya. Jadi bisa jadi 3 bulan kemudian atau 4 bulan atau 2 tahun kemudian, ketika ada orang yang ngetik jilbab, itu akan muncul. Nah ini kan apa namanya akan muncul di di Instagram. Algoritma itu kan akan membaca ketika kita terus-terusan melakukan posting. Posting tidak sekedar posting ya, tapi posting kita sudah punya konsepnya. Jadi per hari kita tetap posting nih untuk akun sosial media kita. Bagaimana caranya algoritma sosial media itu menangkap pesan kita. Contoh kalau Instagram, algoritmanya bagaimana, kita harus pelajari nih. Hashtagnya bagaimana. Kemudian di YouTube keywordnya bagaimana. Ketika kita sudah menancapkan hashtag dan keyword itu, ini kan nanti akan terlacak, akan muncul ketika orang akan
mengetik kata kunci atau pencarian di mesin pencari. Contoh di Google kita mengetik kata hijab gitu kan, bisa aja akan muncul YouTube, akan muncul Instagram, pilihan-pilihan di bawahnya di halaman satu Google itu. Nah ketika orang ngeklik itu kan, oh ternyata Instagramnya tertata nih, rapi nih. Ketika ngetik itu YouTube-nya, mereka akan lihat profilnya, kemudian video-video yang lainnya. Oh ternyata tertata nih konsepnya. Terkonsep lah. Iya betul. Dan ini mungkin nggak hanya untuk pelaku usaha saja sebenarnya, untuk identitas kita pun dalam hal bersosial media pun harus punya konsep ya. Personal branding lah lebihnya. Personal branding, nggak hanya main upload dan sebagainya. Iya betul. Oke, baik Mas Aris, di akhir kebersamaan kita nih tentang membangun brand awareness lewat sosial media, apa yang ingin disampaikan untuk terutama teman-teman yang berkecimpung di dunia usaha yang mungkin belum betul-betul mengoptimalkan media sosial? Ini kan zaman sudah berubah, eranya era sosial media. Manfaatin nih, ini mumpung mumpung eranya lagi boomingnya sosial media. Yang kedua adalah kita bisa melakukan itu dengan low budget, bahkan gratisan, tidak berbayar. Ini kan menguntungkan generasi sekarang. Jadi orang akan lebih sadar tahu keberadaan brand kita ketika kita aktif di sosial media. Contoh, kompetitor sudah banyak, tiba-tiba kita muncul, kemudian kita aktif di sosial media, maka netizen akan tahu keberadaan kita. Kan lumayan dibandingkan dulu tanpa ada sosial media, kan susah payah nih mengenalkan. Untuk membangun brand awareness ini. Sekarang kita mudah nih. Oh, kita mau membangun brand awareness lewat sosial media di kota Solo, maka kita gembur sosial media untuk kota Solo. Oke, jadi memang kita harus betul-betul pandai untuk memanfaatkan momen itulah ya, dan memaksimalkannya untuk dukung brand kita. Mas Aris, terima kasih banyak, satu ilmu baru lagi sore hari ini kita kupas ya. Siap. Nanti sampai ketemu pekan depan dengan tema-tema yang selalu berbeda. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu. Selamat sore Mas Aris. Ya, pendengar.